Siti. Waalaikumsalam Bu Amidah. Gimana kabarnya ini Bu Siti? Alhamdulillah baik. Hmm, Tadi pagi Ibu mau cerita ke saya, lari-lari ke saya, katanya mau berbekali. Iya tadi Bu, saya udah lari-lari, ibunya malah jauh tadi. Udah dah, saya jauh lagi dah tadi. Ya, Alhamdulillah sekarang Bu Amidah udah nggak sibuk kan ya Bu ya? Ya, sekarang saya mah udah datang buat Bu Siti. Sebenarnya. Iya, sebenarnya sih mau cerita ya, tapi Bu Amidah nggak sibuk kan ya? Udah. Oh Aman. Alhamdulillah ya. Insya Allah aman. Terima kasih. Ini Bu, ada yang mau saya ceritakan ya tentang itu hari-hari kemarin itu pembelajaran di kelas saya itu rasanya kurang motivasi, kurang selera gitu. Terus anak-anak banyak yang terlambat. Itu Bu, itu saya pengen itu aja. Oh, berarti Ibu pengen cerita di mana di kelas Ibu itu anak-anak itu kurang termotivasi buat belajar gitu ya Bu ya? Iya Bu Abida. Untuk berarti tujuan dari pertemuan ini Ibu pengen anak-anak itu termotivasi di kelas gitu belajarnya Ibu? Iya dan tidak terlambat lagi. Pengen saya sharing-sharing gitu ke Bu Amida. Oke, berarti menurut Ibu motivasi seperti apa yang Ibu inginkan? Ya saya pengen anak-anak saya itu di dalam kelas belajarnya gairah, seneng gitu. Jangan diam aja gitu dalam pembelajaran. Itu Bu. Senangnya senang seperti apa ini Ibu kalau boleh tahu? Ya senang menerima pelajaran, tidak malah tidak gangguin temennya. Jadi fokus terhadap pelajaran gitu. Jangan apa ya, diam aja gitu. Terus kalau saya suruh bertanya, dia nggak mau gitu. Saya bilang udah paham belum, diam aja gitu. Jadi kan saya nggak tahu mana paham, apa ada yang paham ada yang enggak gitu. Saya jadi bingung gitu. Oke, berarti minta yang aktif gitu ya Bu ya? Iya. Nah, untuk di kelas Ibu tadi, keaktifan untuk siswanya, kalau dibikin skala, itu ada di skala berapa Ibu untuk saat ini? Ya kayak sprintnya mah 5 Bu, belum banyak seperti 5 gitu. 5 lah. Sekarang itu masih. 5. Nah, untuk 5 ini, kenapa Ibu, kenapanya, apa kira-kira Ibu, maaf, apa Ibu kok bisa memilih di angka 5? Spesifikasinya itu di mana? Ya karena kan belum pada mau bertanya. Terus kalau belajar masih diam gitu. Kayaknya saya tanya sudah mengerti belum? Sudah paham belum anak-anak? Diam aja gitu. Jadi saya merasa ya kurang aktif jadinya gitu. Inginnya di skala berapa kalau pengen aktifnya Ibu? Kalau saya pengennya skala nggak jauh-jauh dulu dah, 7 dah gitu. Kalau saya pengennya 7 dulu dah. Untuk di 7 itu proses apa Ibu yang akan dilakukan? Iya, saya pengen sih proses pembelajaran saya anak-anak termotivasi dan aktif itu ya. Saya pengen gitu dalam pembelajaran sebelum pembelajaran saya udah kemas gitu dalam arti udah siap misalkan RPP-nya, materinya saya sudah kuasai, terus apa lagi ya? Mungkin dengan berkelompok gitu, berdiskusi gitu. Nah, itu tadi apa Ibu di RPP. Di dalam RPP itu pastinya kan ada langkah-langkah itu Bu ya. Nah, di situ apakah sudah menerapkan itu apa yang ada di RPP-nya Ibu? Ya di RPP itu yang kemarin mungkin ada salah satu yang nggak saya terapkan gitu ya, mungkin karena keasikan kita ceramah atau misalnya kita menjelaskan jadi lupa langkah gitu, langkah-langkah yang akan kita lakukan gitu Bu Amidah. Ada salah satu yang tidak tercapai gitu, misalkan murid mendemonstrasikan apa saya lupa gitu, langsung saya anak-anak saya langsung jelasin, nggak mendemonstrasikan gitu. Berarti itu lupa akan step-stepnya gitu Iya. Ibu ya. Jadi langsung aja gitu. Iya. Nah, untuk biar ingat gitu Ibu, apa yang harus dilakukan sama Ibu supaya kok lupa ya gitu. Nah,
supaya tidak lupa itu bagaimana itu nanti Bu? Ya, mungkin saya baca dulu ya RPP-nya itu, saya baca dulu bagaimana langkah-langkahnya sebelum saya mengajar. Dan saya juga pengen RPP itu udah dikemas ya. Terus saya pengen alat-alat peraga yang memang sesuai materi dan yang kreatif gitu alat peraganya gitu. Dan pembelajarannya saya lakukan dengan mungkin diskusi ya, nggak hanya saya ceramah gitu, Bu Hamidah. Nah, itu tadi Ibu sudah menyebutkan dengan teknik berdiskusi. Kalau anak-anak untuk diajak berdiskusi, bagaimana suasana di kelas Ibu? Ya kalau saya diskusi gitu pada aktif sih anak-anak gitu. Kalau pas saya diskusi ada aktif gitu. Tapi ada juga sih yang masih mungkin maksudnya misalkan ketua, kalau diskusi itu kan ada ketuanya ya, dia yang jawab terus gitu, ada anggotanya nggak ngejawab gitu, diam aja, ada yang seperti itu sih. Belum, makanya saya bilang skala saya itu masih 5 tadi kan, karena belum maksimal gitu. Nah, supaya maksimal, strategi apa yang harus Ibu lakukan itu? Ya mungkin di dalam kelompok itu kan nggak hanya bekerja sendiri ya, karena namanya kelompok itu kan bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin misal ketua itu kita sebagai ini sebelum kelompok itu dibuat, kita harus sebagai guru kita menjelaskan dulu nih stepnya seperti ini. Nanti kalau kerja kelompok kamu bagi-bagi nih. Misalkan si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, si C tugasnya apa. Jadi ketahuan nih tugas kalian. Jadi nggak ada satu orang yang diam gitu. Nanti siapa yang tugasnya mencatat, siapa yang tugasnya nanti mempresentasikan, siapa yang jadi tugasnya moderator, atau itu seperti itu, Bu Hamidah. Berarti kalau itu tadi anak-anak berarti sudah aktif gitu ya Bu Iya. ya? Berarti dalam kelas itu harus ada diskusi, harus ada kerja kelompok gitu. Jadi anak-anak bisa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain, antara yang kurang mampu dengan anak yang sudah mampu atau bisa menguasai materi gitu ya Bu ya? Iya, saling sharing, artinya saling berkolaborasi gitu antara teman-temannya gitu, yang sudah bisa ngajarin yang belum gitu. Nah, untuk menjaga konsistensi seperti itu, apa yang harus Ibu lakukan supaya anak tetap aktif untuk dalam diskusi, dalam bekerja kelompok gitu? Ya mungkin saya harus bisa menguasai kelas, Bu Hamidah. Jadi kita sebagai guru itu kan harus bisa menguasai kelas dulu gitu. Kita tahu bagaimana nih karakter anak-anak kita. Nah itulah di situ saya akan mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan anak-anak didik kita. Jadi kita harus tahu nih, misalkan si A, dia ini senangnya apa. Jadi kita nanti kelompok-kelompokan, yang senangnya ini kita kelompok apa gitu, visual, audio visual gitu, kinestetik, kita harus kelompokkan. Jadi pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan, dan juga saya mungkin lebih banyak lagi menggunakan alat-alat peraga gitu, nggak hanya saya ceramah gitu. Jadi ada kalanya misalkan murid yang jadi dia yang ngomong gitu, kita sebagai ini aja gitu, sebagai motivasi gitu. Terus juga ada juga dengan ice breaking ya, ada juga dengan musik-musik. Kan anak-anak kelas saya itu demen ya, suka dengan aplikasi kayak TikTok gitu kan ya. Itu untuk meminimalisir, mungkin saya akan menyelipkan permainan-permainan yang ada di TikTok dengan pembelajaran yang akan saya rancang itu. Itu Bu Hamidah. Bagus itu Bu. Berarti untuk memotivasi murid tadi, berarti kan anak diberi pembelajaran yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhannya murid, ya Bu ya. Iya. Sehingga anak-anak benar-benar motivasi. Nah, sekarang untuk menjaga yang tadi Ibu ada pembelajaran berdiferensiasi, ya Bu ya. Iya. Nah, untuk menjaga pembelajaran seperti itu, apa yang harus Ibu lakukan? Ya tentunya kita sebagai guru harus punya bakat ya, artinya kreativitas kita harus tinggi gitu, sering baca ya, sering googling gitu, sering bertanya kepada teman-teman gitu, artinya berkolaborasi dengan teman-teman juga perlu kan gitu, karena kan pembelajaran berdiferensiasi itu
nggak bisa, misalkan kita pengen makin fokus kan gitu ya, itu tentunya melibatkan teman-teman yang ada di sekeliling kita gitu. Misalkan seperti guru yang paham banget IT kan. Kalau saya kan kayak nyetel-nyetel itu kan masih masih ini ya, takut gitu sama listrik gitu ya, karena memang saya punya pengalaman sama listrik, jadi saya takut gitu. Jadi itu yang membantu saya guru-guru ini IT gitu, yang bisa komputer, dan juga guru-guru yang lain kali seperti penjaga sekolah gitu, dia juga suka ngebantu bawa-bawain, kan berat tuh tipnya dibawa ke kelas, itu dia yang ngebantu. Itu aja Bu Amida, jadi kita berkolaborasi dengan teman yang lain. Wah, bagus Bu ya, berarti Ibu mah sudah berkolaborasi dengan guru, dengan mobil itu sendiri bahkan ya Bu ya. Iya, iya, karena kan bawa-bawainnya berat, saya paling bawa laptop doang gitu. Wah, berarti mah sukses ini buat Ibu ya, berarti untuk murid, untuk menemukan bagaimana murid termotivasi gitu. Tadi Ibu sudah membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira untuk hari ini Ibu, apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya, yang saya simpulkan dari pembicaraan saya dengan Bu Amida, ya terima kasih banget nih. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran itu harus dikemas dengan kreatif, dengan alat peraga yang menarik, dan kita juga sebagai guru harus banyak membaca gitu ya, googling, dan juga harus peka terhadap ilmu pengetahuan atau IT gitu. Itu aja Bu Amida. Oke. Bagaimana untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, Ibu? Jadi dari pagi ini kita bicara ini tadi. Ya, alhamdulillah saya akan menerapkan pembelajaran yang memang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan minat belajar anak didik kita. Tuh. Mau diterapkannya kapan, Ibu? Kalau boleh tahu. Insya Allah kalau udah selesai ini pelatihan kita ini akan saya minggu-minggu besok lah, hari Senin. Kan kita nih ngobrol hari Sabtu ya Bu Amida ya. Insya Allah hari Senin saya akan terapkan gitu. Oke, berarti Senin kita ketemu, Je. Iya, iya, insya Allah Bu. Boleh saya melihat, bolehkah? Boleh banget Bu Amida. Saya mah malah saya senang bisa ngobrol sama Bu Amida, bisa sharing-sharing. Terima kasih banget nih. Sama-sama Ibu. Saya juga nanti bisa belajar bareng sama Ibu. Saya nanti bisa ATM ke Ibu. Ya Bu ya, boleh tapi ya. Iya boleh Bu, sama-sama, namanya kita sebagai pendidikan, kita hanya kita mendidik anak itu kan seperti kita ngedidik anak kita sendiri Bu Amida ya, bukan kita buang aja anak itu, artinya kita mendidik dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Insya Allah anak-anak didik kita itu akan menjadi anak-anak didik yang berprofil pelajar Pancasila, itu tujuannya Bu Amida, amin. Amin. Ya, namanya belajar kita. Iya sama-sama Bu Amida. Oke Bu Siti, terima kasih untuk pertemuan di pagi hari ini. Semoga kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk mendidik anak didik kita menjadi anak yang berguna dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Bu Amida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana Ibu? Belum. Ibu moodnya masih belum dibuka Ibu.